Adik-adik semua, detik-detik menjelang maghrib adalah waktu yang paling emosional bagi orang yang berpuasa. Di depan mata sudah ada es campur, gorengan, kolak, sampai nasi padang. Rasanya kita pengen makan semuanya sebagai balas dendam setelah seharian lapar. Tapi pernah nggak kamu merasain setelah makan banyak pas berbuka, bukannya bertenaga, kamu malah merasa lemes banget, ngantuk berat, bahkan perut terasa begah dan nggak nyaman. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh, yuk kita bahas. Sebelum kita bahas makanannya, kita harus tahu dulu nih kondisi tubuh kita di jam 5 sore. Setelah belasan jam gak makan, kadar gula darah kita berada di titik terendah. Tubuh sedang menggunakan lemak dan keton sebagai bahan bakar. Lambung kita juga sedang beristirahat, produksi asam lambung dan enzim pencernaan berkurang. Ibarat pabrik karyawannya lagi pada tidur atau istirahat. Kalau kamu tiba-tiba memasukkan makanan berat, berminyak, dan porsi besar sekaligus, pabrik ini bakal kaget. Inilah yang memicu gangguan pencernaan dan rasa begah yang luar biasa. Kita sering dengar slogan, berbukalah dengan yang manis. Secara sains ini ada benarnya, tapi ada syaratnya. Tubuh butuh glukosa cepat untuk memulihkan energi otak. Itulah kenapa kurma adalah pilihan yang jenius secara sains. Kenapa kurma? Kurma mengandung campuran gula alami, fruktosa, glukosa, sukrosa yang cepat diserap, tapi dia juga punya serat. Perbedaannya, kalau kamu berbuka pakai es teh manis atau sirup yang gulanya tinggi banget tanpa serat, gula darah kamu bakal melonjak drastis. Tubuh kaget lalu mengeluarkan hormon insulin secara masif untuk menurunkan gula darah itu. Nah, penurunan gula darah yang terlalu cepat akibat serangan insulin inilah yang bikin kamu merasa ngantuk luar biasa dan lemas tepat setelah makan. Jadi kuncinya adalah manis, alami, dan berserat. Secara sains, berbuka yang paling ideal adalah menggunakan metode bertahap. Pertama, minum air suhu ruang untuk menghidrasi sel yang kering tanpa mewujudkan saraf lambung dengan suhu yang terlalu ekstrim. Kedua, beri jeda 15-20 menit. Ini adalah waktu yang dibutuhkan otak untuk menerima sinyal dari hormon leptin atau hormon kenyang. Kalau kamu makan terus tanpa jeda, otak belum sempat bilang cukup, tapi perut kamu sudah meledak. 3. Sholat maghrib sebagai buffer. Secara tidak sadar, waktu sholat maghrib memberikan jeda biologis bagi sistem pencernaan untuk pemanasan sebelum menerima makanan berat. Nah, selanjutnya yang wajib kalian tahu yaitu ada 2 musuh utama saat berbuka menurut sains. Pertama, gorengan berlebihan. Lemak trans dalam gorengan sangat sulit dicerna oleh lambung yang baru bangun. Ini memperlambat pengosongan lambung dan bikin kamu merasa mual. Kedua, minuman bersoda. Gas CO2 dalam soda bakal bikin perut kamu makin kembung karena lambung sedang sensitif. Menu idealnya yaitu air putih, 3 butir kurma, jeda maghrib, baru makan besar dengan komposisi seimbang, sayur, protein, dan karbohidrat. Oke, jadi rahasia supaya nggak lemas setelah berbuka bukan pada porsinya, tapi pada ritme dan jenisnya. Dengan mengikuti ritme biologis tubuh, kamu nggak cuma dapat pahala, tapi juga dapat badan yang tetap bugar untuk ibadah sholat tarawih nanti malam. Oke, segitu dulu rahasia di balik berbuka puasa. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di Fakta Sains berikutnya. Belajar bareng.